Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Fun Study. Mari belajar. Hari ini kita akan mengulang pembelajaran persiapan PAT ya. Nah, apa itu PAT? PAT adalah singkatan dari penilaian akhir tahun. Di sini kita akan belajar PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan yang terakhir adalah SBDP. Yang pertama kita akan belajar PPKN dulu ya. Nah, di sini kita akan belajar Pancasila, lambang sila ke-1 sampai dengan sila ke-5, beserta bunyinya. Pancasila. Yang pertama, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya yaitu bintang. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Sila yang ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya yaitu pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Dan sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya yaitu padi dan kapas. Jangan lupa ya, padi itu melambangkan kemakmuran dan kapas melambangkan kelembutan dan juga baik hati. Sekarang kamu sudah tahu ya bunyi sila Pancasila? Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan Pancasila. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa. Mengamalkan Pancasila merupakan tanda syukur kita. Aturan di rumah. Nah, di rumah itu memiliki beberapa aturan ya. Seperti aturan ketika makan, aturan ketika mau tidur dan bangun tidur, aturan ketika akan dan sesudah mandi, aturan ketika menonton TV bersama keluarga, dan juga aturan ketika bermain. Menurut kalian, aturan ketika makan apa aja ya? Ya, betul sekali. Pertama-tama kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian membaca doa ya sebelum makan. Setelah itu kita harus mengambil makanan secukupnya saja. Karena kalau misalnya mengambil makan kebanyakan, kita bisa sakit perut ya. Dan setelah kita menghabiskan makanan, kita bisa membantu ibu merapikan kembali meja makan dan meletakkan bekas makan dan juga minum kita ke tempat cucian piring ya. Boleh loh membantu ibu mencuci piring. Yang kedua, aturan ketika mau tidur dan bangun tidur. Ingat, sebelum tidur jangan lupa untuk menyikat gigi terlebih dahulu. Karena apa? Karena gigi kita sudah seharian dipakai untuk mengunyah semua makanan ya. Apabila kita tidak menyikat gigi kita, terbayang gigi kita akan busuk. Kemudian, mencuci tangan, mencuci kaki, dan juga muka. Nah, untuk yang muslim, kita bisa berwudu dulu ya sebelum tidur. Membaca doa sebelum tidur. Dan ketika bangun juga kita harus membaca doa kembali. Setelah itu merapikan tempat tidur. Yang ketiga, aturan ketika akan dan sesudah mandi. Ketika kita akan mandi, jangan lupa ketika akan masuk ke kamar mandi untuk membaca doa dulu ya. Setelah itu nyalakan keran air, barangkali kosong. Nah, setelah mandi, kemudian memakai sabun, dibilas kembali tubuh kita. Jangan lupa kerannya dimatikan. Apabila keran airnya tidak dimatikan, kita sama aja tidak menghemat energi air dan juga listrik ya. Yang keempat, aturan ketika menonton TV bersama keluarga. Ayo, siapa di sini yang suka rebutan channel? Ada enggak?
nggak boleh ya. Kita harus saling menghormati. Misalnya kesukaan ayah apa? Ayah ingin menonton berita dulu. Boleh deh kita ikutin menonton berita. Atau ayahnya mengalah karena kalian ingin menonton Upin dan Ipin juga boleh. Harus saling menghormati, nggak boleh rebutan. Yang kelima, aturan ketika bermain. Bermain di rumah maupun di luar rumah. Tidak boleh berantem. Harus bermain bersama-sama ya. Apalagi untuk melakukan kecurangan. Sama sekali tidak boleh ya. Karena apa? Ya, karena itu perbuatan tidak baik. Dan juga kita bisa-bisa tidak memiliki teman ya karena selalu berbuat curang. Mau tidak? Tentu tidak dong. Oke, sekarang kita akan belajar tentang karakteristik keluarga. Di dalam rumah, pasti kita memiliki berbagai karakteristik ya. Contohnya seperti ini. Lihat, pada gambar keluarga ini ada ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti ayah yang pekerja keras, ibu yang penyabar, adik yang periang, kakak yang pemalu tapi murah senyum. Atau mereka juga memiliki karakteristik yang kurang baik ya, misalnya pemarah atau cepat nangis, cengeng. Mungkin di kalian juga ada ya. Nah, selain itu mereka juga memiliki ciri fisik yang berbeda. Misalnya, ayah memiliki kulit sawo matang, sedangkan ibu memiliki kulit yang putih. Adik dan juga kakak memiliki kulit yang sawo matang seperti ayah. Atau rambut, misalnya rambut ayah lurus, sedangkan rambut ibu itu ikal. Nah, dengan adanya perbedaan itu, kita harus tetap saling menghormati dan juga menghargai ya. Selanjutnya yaitu bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Kita memiliki perbedaan karakteristik ya, seperti yang tadi Ibu udah jelaskan. Kemudian kesukaan atau hobi, keberagaman fisik. Nah, tetapi kita tetap bisa melakukan kerjasama yang baik ya di rumah. Misalnya seperti contoh di sini, merapikan rumah, membersihkan rumah, atau memasak bersama-sama. Walaupun berbeda, kita tetap satu jua. Kita harus bisa tetap saling kompak ya, saling menyayangi, kemudian saling menghormati, dan apabila kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama, kita akan ringan ya melakukan pekerjaan itu, kemudian juga pekerjaan menjadi cepat selesai. Tentunya itu merupakan keuntungan ya untuk kita bersama. Selanjutnya ke pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan mengulang lagi belajar huruf vokal dan juga konsonan ya. Dimulai dari huruf vokal terlebih dahulu. Huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Ingat ya, huruf vokal ada 5. Seperti dulu pernah ada lagunya ya. A, I, U, E, O. Nah, itu merupakan huruf vokal ya. Kemudian huruf konsonan. Huruf konsonan itu ada 21. Apa saja? Bisa kalian lihat? Di sana ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Jadi huruf konsonan atau huruf mati, yaitu huruf selain huruf vokal ya, yang 5 tadi. Selanjutnya kita belajar bagian tubuh kita dan juga alat indera ya. Lihatlah di sini sudah Ibu tunjuk ya, mana itu dahi, kemudian ada mata, hidung, mulut, bahu, kaki, kepala, telinga,
jari, tangan, dan juga dagu. Kalian bisa ikutin ya. Sekarang dahi. Coba pegang dahi. Yang mana dahi? Ya, betul sekali. Mata. Pegang mata. Hidung yang mana hidung? Kita pegang lagi. Iya. Kemudian mulut untuk berbicara. Ditutup dulu mulutnya. Nah, bahu mana bahu? Gerakan bahunya ke atas dan ke bawah. Kaki untuk berjalan. Gerakan juga. Untuk bermain bola, untuk berlari, ya. Kemudian kepala, pegang kepalanya. Telinga, coba dipegang telinganya. Suka dijewer tidak sama ibu? Tidak ya. Kemudian pipi, dipegang juga pipinya, kedua-duanya. Jari, untuk apa jari? Ya, bisa digunakan untuk menulis, kemudian berhitung juga. Tangan, angkat tangannya yang tinggi. Kemudian dagu, mana dagu? Pegang dagunya. Nah, selain alat tubuh kita, bagian tubuh kita juga memiliki alat indera ya. Seperti mata. Mata sebagai indera apa? Ya, sebagai indera penglihatan. Kemudian hidung sebagai indera pembau ya, sambil dipegang hidungnya. Kemudian telinga, pegang telinganya sebagai indera pendengaran. Lidah, julurkan lidahnya. Ya, ini adalah indera pengecap ya. Kita bisa merasakan manis, asin, pahit, masam melalui indera pengecap, yaitu lidah. Kemudian kulit, coba dipegang kulitnya yang ada di tangan, di pipi, di seluruh tubuh kalian. Itu sebagai indera perasa ya. Melalui kulit ini kalian bisa merasakan panas, kemudian dingin ya, gatal ya. Atau ketika kalian disentuh oleh ibu, kalian juga akan merasakan ya, wah ada yang pegang nih. Bisa kalian pelajari lagi ya. Nah, selain itu kita juga belajar ungkapan penyampaian terima kasih. Misalnya ketika kalian dipuji, wah tulisanmu bagus, terima kasih. Atau ketika ibu memberi kalian hadiah, terima kasih ibu sudah beliin aku sepatu baru. Nah, selain itu permintaan maaf ya. Misalnya ketika kalian telah melakukan kesalahan. Banyak salah biasanya ke ibu nih. Misalnya ketika dibangunin tidur, kalian tanpa sadar marah-marah. Nanti dulu si ibu. Nah, bisa kalian nanti meminta maaf pada ibu. Ibu maaf ya, tadi ketika dibangunin aku marah-marah. Nah, atau ketika kalian disuruh oleh ibu, disuruh menyapu atau disuruh apa ya, membantu ibu. Nanti dulu deh bu, nonton TV dulu. Wah, kalian juga bisa meminta maaf ya. Atau ketika kalian punya salah ke teman, tanpa sengaja misalnya menjatuhkan bukunya teman ke tempat yang basah. Atau tidak sengaja juga telah menyenggol teman. Bisa kalian meminta maaf ya. Sekarang ungkapan penyampaian meminta tolong. Pastinya kalian pernah dong ya meminta tolong. Biasanya pada kakak misalnya meminta tolong membantu mengerjakan PR. Kak, tolong bantu aku kerjain PR ya, aku nggak paham nih yang ini. Atau minta tolong ke ibu dibikinin teh hangat. Ibu, tolong bikinin teh hangat ya, akunya takut. Misalnya, menuang air panasnya takut kena tangan. Tolong ya, Bu. Nah, bisa ya kalian menyampaikan ungkapan permintaan tolong dan kemudian memberikan pujian. Misalnya kalian memberikan pujian pada ibu. Wah, ibu enak sekali masakannya. Atau memberikan pujian pada teman. Wah, hebat ya, kamu bisa baca puisi. Wah, hebat ya, tulisan kamu bagus.
Wah, hebat ya, gambar kamu juga sangat indah. Bisa seperti itu ya, memberikan pujian atau penghargaan bagi teman kamu yang memiliki atau melakukan sesuatu yang berharga. Nah, sekarang perkenalan diri dan keluarga. Kalian pastinya ingat ya, ketika awal-awal kalian masuk sekolah, biasanya kalian akan memperkenalkan diri atau bertemu teman baru. Bisa kalian memperkenalkan diri ya. Bisa seperti ini. Halo, namaku Siti. Halo, namaku Dayu. Aku tinggal di Raja Wali. Atau aku tinggal di Kelurahan Larangan. Atau aku tinggal di Jalan Mawar. Boleh seperti itu. Kalian juga bisa memperkenalkan keluarga kalian ya. Misalnya ketika kalian bersama keluarga kemudian ketemu teman kalian. Kenalkan ya, ini ibu aku. Kenalkan ya, ini kakak aku. Kenalkan ya, ini kakek dan nenek aku. Ini ayah dan juga ibuku. Bisa seperti itu ya. Selanjutnya pelajaran matematika. Nah, kita akan belajar tentang nama-nama bangun datar lagi ya. Ingat-ingat kembali. Yang pertama adalah apa ini? Ya, bentuk seperti ini adalah persegi panjang. Di mana persegi panjang yaitu memiliki dua sisi yang berhadapan yang sama panjang. Yang kedua adalah persegi. Ingat, persegi yaitu keempat sisinya sama panjang ya. Kemudian lingkaran. Lingkaran biasanya pada bentuk jam, bentuk piring ya. Kemudian segitiga. Segitiga berarti memiliki 3 sisi. Trapesium. Nah, bentuknya seperti ini ya. Biasanya seperti apa? Ya, ketika kalian menggambar perahu, kemudian membuat pot bunga, biasanya berbentuk trapesium ya, hanya dibalik. Kemudian jajar genjang. Lihat, jajar genjang sebenarnya dari persegi panjang ya, memiliki 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Cuman kalau ini agak dimiringkan sedikit. Belah ketupat. Ingat dong seperti apa ya? Iya, seperti gambar ketupat ketika kalian lebaran. Enak ya? Seperti ini belah ketupat. Kemudian layang-layang. Nah, kalian pasti sering ya memegang layang-layang atau memainkan layang-layang. Asik bukan? Bentuknya seperti ini layang-layang. Oke, selanjutnya yaitu bangun ruang. Nah, bangun ruang itu yang pertama ada balok. Nah, balok itu contohnya seperti kardus Indomie ya, itu berbentuk balok. Kemudian kardus buku, banyak ya yang berbentuk balok. Nah, sedangkan kubus, ingat-ingat kalau kubus keempat sisinya sama ya. Bentuk tabung. Lihat seperti apa? Seperti celengan kalian, tempat kue, atau juga seperti apa ya? Seperti tempat susu. Nih biasanya berbentuk tabung ya. Kemudian bentuk bola. Tahu banget dong kalau bentuk bola, kalian selalu asik bermain bola ya. Nah, sekarang kita akan pengukuran ya, belajar pengukuran. Nah, lihat di sini ada timbangan ya yang seperti ini. Timbangan yang seperti ini adalah contoh ukuran berat yang tidak baku ya. Nah, di sini ada gambar buku dan juga buah jeruk. Lihat, berat 3 buku sebanding dengan 8 buah jeruk. Yang kedua, di sini ada jambu dan juga mangga ya, bahwa berat 3 buah jambu sebanding dengan berat 2 buah mangga. Kemudian gambar yang ketiga, di sini ada buku dan juga bola, bahwa berat sebuah buku itu sebanding dengan 12 bola.
Nah, bagaimana pengukuran suhu? Kita baca dulu ya bersama-sama. Dayu, kamu terlihat pucat. Apakah kamu sakit? Tidak tahu, Siti. Saya merasa lemas. Mungkin lelah setelah kegiatan tadi. Coba saya pegang dahimu. Wah, badanmu terasa hangat. Lihat, di sana Lani memegang dahinya Dayu menggunakan telapak tangannya ya. Nah, telapak tangan ini adalah kulit. Kulit sebagai indera perasa ya. Jadi dari sini Lani bisa mengetahui suhu badan Dayu. Dia badannya terasa hangat ya. Nah, ini telapak tangan juga atau kulit ya merupakan alat ukur suhu yang tidak baku. Kemudian kita akan mengukur menggunakan apa ini? Menggunakan batang korek api. Di sini dapat diketahui bahwa panjang buku sama saja dengan 5 buah batang korek api. Jadi mengukur panjang buku menggunakan ukuran tidak baku ya, menggunakan batang korek api. Kemudian juga mengukur penggaris bisa menggunakan jengkal tangan ya. Di sini panjang penggaris berapa jengkal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jengkal tangan. Nah, bagaimana jarak dari ketika berdiri ke pohon? Di sana ada berapa langkah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. Ini juga merupakan alat ukur yang tidak baku ya. Oke, sekarang ke mengukur lamanya waktu. Lihatlah di sini Beni baru pulang sekolah ya. Dia mencium tangan ibunya. Kemudian Beni mencuci tangan, sedangkan ibu kembali melanjutkan menyetrika pakaian. Di sini kalian bisa mengetahui bahwa mencuci tangan hanya membutuhkan waktu yang sebentar ya, sedangkan menyetrika pakaian membutuhkan waktu yang lama. Nah, terakhir ke pembelajaran SBDP ya, seni, budaya, dan prakarya. Nah, kita akan belajar tentang karya 2 dimensi. Apa itu karya 2 dimensi? Ya, karya 2 dimensi yaitu karya seni yang hanya memiliki panjang dan juga lebar. Contohnya seperti gambar yang kamu buat ini ya, panjang dan juga lebar. Kemudian lukisan ini merupakan karya 2 dimensi juga ya. Di sini juga memiliki hanya panjang dan juga lebar. Kemudian foto keluarga ya, itu juga merupakan karya 2 dimensi. Karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi yaitu karya seni yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan juga volume ya, bervolume atau memiliki ruang. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian membuat bentuk dari lempung terigu. Ibu pernah menjelaskan ya, lempung terigu yaitu dibuat dari terigu yang kemudian kalian diberi warna ya, kalian bentuk menjadi seperti ini ya. Ini merupakan karya 3 dimensi. Selain itu, contoh yang lainnya yaitu bingkai foto dari bubur kertas ya. Ibu juga pernah menjelaskan, bubur kertas ini dibuat dari sobekan-sobekan kertas yang direndam dalam air dan juga disatukan dengan lem ya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal bahan alam dalam berkarya. Dalam berkarya ini kita bisa menggunakan bahan alam yang sudah tidak terpakai ya, atau juga yang masih terpakai boleh. Contohnya di sini Ibu memiliki gambar yaitu membuat bingkai foto dari kulit telur. Lihat,
Kulit telur yang tadinya tidak terpakai bisa kita gunakan ya untuk menjadi kerajinan dari bahan alam. Kemudian nih, ini dibuat dari daun-daun kering ya, yang digunting mengikuti bentuk yang kamu inginkan. Kemudian kamu lem dan disimpan, dirapatkan di kertas ya. Boleh nanti ini setelah selesai kalian pasangkan kepada bingkai foto yang telah kalian buat dari cangkang kulit telur tadi. Selanjutnya ini dari potongan kayu. Indah bukan? Kayu yang dipotong-potong kemudian kalian satukan ya, bisa berbentuk seperti ini. Wah, indah sekali ya. Nah, sekarang kreasi kolase dari biji-bijian. Lihat di sini ada dari beras, kemudian dari kacang merah, kacang hijau ya, bisa dibentuk menjadi kelinci, kemudian vas bunga beserta bunganya, juga kupu-kupu ya. Di sini ada juga yang menggunakan biji jagung. Nah, asal lemnya yang kuat ya, maka akan membuat kreasi seni yang begitu indah. Kalian setelah selesai bisa juga dipajang ya pada bingkai yang tadi. Nah, sekarang gerak anggota tubuh melalui tari. Yang pertama adalah gerak tumbuhan. Kalian bisa ikuti di rumah. Nah, tumbuhan rendah. Seperti ini ya. Contoh gerakannya. Kemudian menari mengikuti tumbuhan tinggi. Wah, nih tangannya ke atas ya. Kemudian yang bertangkai lebar, tangannya membentang ya. Kemudian berayun-ayun. Nah, seperti ini. Menjulang ditiup angin. Wah, ke kiri, ke kanan ya, meliuk-liuk. Kemudian menguncup. Nah, menguncup seperti ini ya. Bagaimana kalau mengikuti gerakan hewan tariannya? Bisa juga. Nih, ini mengikuti gerakan burung ketika menari. Kemudian mengikuti hewan kelinci, yaitu dengan meletakkan kedua tangannya di samping telinga dan juga kakinya ditekuk ya. Ini merupakan gerakan tarian kelinci atau tarian angsa seperti ini ya. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Wah, asik ya. Ayo kita menari bersama. Oke, selesai semua ya. Ringkasan pembelajaran dari mulai PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Sekarang kita akan mengerjakan soal. Kita baca bersama ya. Yang pertama, simbol Pancasila sila kedua adalah yang mana kira-kira anak-anak? A, B, atau yang C? Ya, betul sekali. Simbol Pancasila sila kedua adalah rantai. Selanjutnya, Persatuan Indonesia adalah bunyi Pancasila sila keberapa ya? Ke-1, ke-2, atau ketiga? Ya, betul sekali. Persatuan Indonesia adalah bunyi Pancasila sila ketiga. Yang ketiga, aturan di rumah wajib dipatuhi oleh siapa saja? Ada A, orang tua, B, anak-anak, C, semua anggota keluarga. Yang mana kira-kira? Ya, betul sekali. Semua anggota keluarga. Yang keempat, aturan makan yang tidak benar adalah yang mana ya? A, mencuci tangan sebelum makan. B, mengambil makan yang banyak. C, membaca doa sebelum makan. Yang mana coba anak-anak? Ya, betul sekali. Mengambil makan yang banyak merupakan aturan makan yang tidak benar ya.
Oke, selanjutnya MENCUCI. Huruf konsonan pada kata di atas adalah, nah tadi huruf mati yang mana aja ya kira-kira? Ya, pada kata mencuci huruf konsonannya yaitu M, N, dan C. Kemudian di sini gambar buku di atas adalah contoh bangun ruang yang berbentuk apa? Iya, yang berbentuk balok. Gambar apa ini anak-anak? Gambar hidung ya. Penulisan kata yang tepat untuk gambar di atas ini adalah hidung. Yang mana ya kata yang hidung? Betul sekali, yang C. H-I-H-D-U-D-U-Ang, hidung. Selanjutnya gambar jam. Gambar di atas adalah bentuk bangun datar apa ya? Ya, betul sekali. Lingkaran. Oke, selanjutnya ke SBDB ya. Nomor 1. Gerak daun berguguran termasuk gerak yang bagaimana? Lambat, cepat, berhenti, atau diam? Ya, betul sekali. Bentuk yang lambat. Nomor 2. Anggota tubuh yang disentuh saat bernyanyi lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Kecuali yang mana ya? Ya, betul sekali. Leher. Nomor 3. Berikut ini alat yang digunakan untuk membuat kartu kata. Apa ya kira-kira? Ya, betul sekali. Gunting. Nomor 4. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat kartu kata. Apa coba? Ya, benar sekali. Lem. Dan yang terakhir, di sini ada foto keluarga. Foto keluarga di atas adalah contoh karya seni. Nah, tadi apa ingat-ingat? Betul ya, karya seni 2 dimensi. Nah, mungkin sekian saja pembelajaran dari Ibu ya. Selamat belajar, selamat menghadapi PAT. Semoga ketika kalian mengerjakan PAT diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya. Ingat harus jujur, walaupun mengerjakan di rumah, kalian harus jujur mengerjakan sendiri ya. Jangan nyontek, apalagi dikerjakan oleh ayah dan ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.